بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي جعل محبة محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان وجعل سنته طريقا لدخول الجنان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali puji dan syukur mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Mudah-mudahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan senantiasa menjadikan diri kita selalu dekat, taat dan patuh kepadanya. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan mengajak kepada kita bersama untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman dan takwa kita yang senantiasa kita perbaiki dan kita tingkatkan menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi pemahaman kebanyakan kaum muslimin bahwa di bulan Rabiul Awal diperingati, dikenang sebagai momen lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi kita tentu bukan hanya sekedar ajang dan momen memperingati saja, tetapi lebih dari itu bagaimana momen ini menjadikan kita semakin mampu menumbuh suburkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin mampu meningkatkan kualitas dan kadar kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih saat ini di tengah orang-orang kafir, di sisi lain bahwa orang-orang kafir telah terang-terangan menunjukkan kebencian mereka dengan membuat karikatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghinaan mereka, sebagai bentuk kebencian mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu juga kepada Islam dan kaum muslimin. Maka kita orang-orang yang beriman, ketika disematkan istilah iman kepada kita, ketika kita menyandang gelar sebagai orang yang beriman, maka kita patut untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti keimanan kita. Sebagaimana di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai bila dibandingkan dengan orang tuanya, bila dibandingkan dengan anaknya, bila dibandingkan dengan seluruh manusia.
kecintaan kita kepada orang-orang yang kita cintai adalah tentu menjadi naluri, tentu menjadi wajar. Tetapi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih kecintaan kita bila dibandingkan dengan kecintaan kepada orang-orang yang kita cintai. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya illa min nafsi." Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang aku paling cintai, tetapi setelah kecintaanku kepada diriku sendiri. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya Umar, belum wahai Umar, kamu belum dikatakan beriman kepadaku. Kamu belum dikatakan beriman kalau kamu hanya mengatakan bahwa engkau mencintai diriku, tetapi setelah kecintaan dirimu kepada dirimu sendiri." Kata Rasulullah SAW, "Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Baru kamu dikatakan beriman kepadaku, baru engkau berhak menyandang gelar sebagai orang beriman kepadaku, setelah kecintaanmu kepada diriku melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Seketika maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Al-an ya Rasulullah, la antal an ya Rasulullah ahabbu ilayya min nafsi." Sekarang ya Rasulullah, saya katakan bahwa saya lebih cinta kepada engkau melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan demikian, maka barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui, Rasulullah SAW menerima kepada Umar bin Khattab dengan mengatakan, "Al-an ya Umar." Barulah sekarang wahai Umar bin Khattab dikatakan kamu beriman kalau kamu kecintaannya kepadaku melebihi terhadap dirimu sendiri. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping bahwa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukti iman, para ulama menjadikan bahwa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk syarat. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami, Ahmad Hafidz Al-Hakami, kata beliau, di antara 7 syarat persaksian kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya, salah satu syarat tersebut adalah mahabbatuhu, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ketika kecintaan ini tidak ada, maka gugurlah persaksian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau minimal tidak sempurna persaksian syahadat anna Muhammadar Rasulullah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti iman, ketika kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan syarat persaksian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka persoalan cinta kepada Rasulullah bukan persoalan sederhana, tetapi persoalan yang pokok, persoalan yang prinsip. Maka hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan di dalam sejarah, kita dapatkan di dalam riwayat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan, kalau kita ukur dengan ukuran hari ini kecintaan seseorang, sekalipun kepada orang yang dicintainya sehidup semati, tidak akan pernah kita dapatkan gambaran dan perbandingan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita tahu bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah, ketika kita membaca bagaimana bentuk kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW, menjadi referensi, menjadi penguat bagi kita hari ini, bahwa kita orang-orang beriman jangan sampai diusik kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seharusnya orang-orang kafir hari ini juga mereka perlu untuk mengetahui, perlu mereka untuk membaca, perlu mereka untuk diberitahu bahwasannya orang-orang beriman, kaum muslimin jangan pernah diusik kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kecintaan para sahabat itulah yang akan ditiru oleh kaum muslimin, oleh kaum mukminin. Bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah, itulah yang akan ditiru oleh kaum muslimin kecintaannya kepada Rasulullah. Maka ketika
orang-orang kafir mengusik. Ketika orang-orang kafir kemudian berusaha untuk menjelekkan Rasulullah SAW, mencela Rasulullah SAW, maka kaum muslimin tentu akan bangkit. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai gambaran bagi kita bagaimana cintanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan mereka menyebabkan mereka mengorbankan diri mereka, bukan saja harta yang mereka korbankan demi cintanya kepada Rasulullah, bahkan harta, bahkan jiwa pun mereka korbankan demi kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapatkan di dalam riwayat pada tahun ketiga Hijrah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat dalam sebuah peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Ar-Raji', Yaumur Raji'. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat atas permintaan dari orang-orang musyrikin Quraisy Mekah, agar Rasulullah mengutus orang-orang terbaiknya, ahli Qur'annya, agar mengajarkan agama kepada mereka, maka permintaan mereka dikabulkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ternyata di tengah jalan justru Rasulullah SAW, para sahabat yang diutus tadi kemudian dikhianati oleh orang-orang musyrikin Makkah. Di tengah jalan justru mereka kemudian ditangkap. Di tengah jalan justru di antara mereka dibunuh. Di antara sahabat Rasulullah SAW yang ketika itu tertangkap, ditawan oleh orang-orang musyrikin Quraisy adalah sahabat yang bernama Zaid bin Dithna bin Muawiyah. Sahabat Zaid bin Dithna kemudian dijual kepada orang-orang musyrikin Quraisy, dijadikan budak, dan ternyata beliau kemudian jatuh ke tangan salah seorang yang kerabatnya, keluarganya dari orang-orang musyrikin Quraisy terbunuh pada peristiwa perang Badar. Maka kemudian orang yang membeli sahabat Zaid bin Dithna ingin membalaskan dendam atas terbunuhnya saudaranya. Maka tibalah saatnya Zaid bin Dithna kemudian dibawa keluar tanah haram untuk dieksekusi, untuk dibunuh sebagai balas dendam dari orang-orang musyrikin Quraisy. Setelah siap saatnya untuk dieksekusi, dihukum mati, maka kemudian Abu Sufyan bin Harb, sahabat Abu Sufyan bin Harb yang ketika itu notabene masih dalam keadaan musyrik, masih dalam keadaan kafir, menguji, mencoba seberapa besar, seberapa tinggi kecintaan sahabat Zaid bin Dithna kepada pemimpinnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ajukan pertanyaan, wahai Zaid bin Dithna, maukah kamu seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu sahabat Abu Sufyan masih dalam keadaan musyrik, tentu dia menyebut Rasulullah dengan namanya saja. Maukah kamu seandainya Muhammad kita hadirkan, kita datangkan ke tempat ini, kemudian menggantikan posisimu untuk dihukum mati, untuk dibunuh, kemudian kami lepaskan engkau, kami kembalikan engkau kepada keluargamu, bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa terkejutnya sahabat Abu Sufyan radhiyallahu an ketika mendengar jawaban Zaid bin Dithna, satu tawaran yang hari ini di tengah orang kemudian berpikir tentang maslahat pribadi, di tengah hari ini manusia berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Maka kata sahabat Zaid bin Dithna, jangankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggantikan posisiku untuk kalian bunuh, kalian datangkan Nabi Muhammad kemudian dengan maksud untuk kalian bunuh, sementara kalian biarkan aku bersama keluarga dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia. Jangankan demikian, kata sahabat Zaid bin Dithna, andaikan saja Rasulullah SAW hari ini beliau tidak dihadirkan di tempat ini, tetap berada di rumah beliau, tetap berada di tempat beliau, kemudian ada satu duri yang menusuk, ada satu duri yang kemudian melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah bahagia bersama keluargaku.
Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan mengorbankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terluka, Rasulullah tersakiti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak senang pun sahabat itu mereka tidak merasakan kebahagiaan. Kenapa? Demi kecintaan mereka kepada Rasulullah. Maka sahabat Abu Sufyan yang ketika itu masih menjadi musyrik, beliau mengatakan kekagumannya kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW seperti sahabat Zaid bin Disna ini, kata beliau, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan kama habbati ashabi Muhammadan. Aku belum pernah menjumpai ada manusia kecintaannya kepada sesama manusia, kecintaannya kepada seseorang melebihi kecintaannya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Ada orang cinta kepada manusia sampai rela mengorbankan nyawanya demi orang lain. Ada orang mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan orang lain. Ada orang kemudian merasa sedih ketika ada orang lain merasakan kesedihan, padahal bukan dari darah dagingnya, bukan satu nasab, bukan satu darah, tetapi karena ikatan iman. Begitulah kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah. Ketika mereka menyatakan iman kepada Rasulullah, ketika mereka menyatakan cinta kepada Rasulullah, mereka buktikan kecintaan itu dengan membela, dengan menolong, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segenap yang mereka miliki, baik harta maupun jiwa mereka. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini tuntutan, permintaan dari kaum muslimin, kita sebagai orang-orang beriman, bahwa untuk mewujudkan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, pembelaan kita kepada Rasulullah, perlindungan kita kepada Rasulullah SAW atas perlakuan orang-orang kafir, orang-orang yang membuat karikatur Rasulullah SAW dengan memboikot, dengan cara mengembargo ekonomi mereka, bila dibandingkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya masih kecil, sesungguhnya belum seberapa, masih ringan, masih mudah bagi kita yang mungkin tidak akan mengorbankan sedikit pun dari harta kita, yang mungkin tidak akan mengorbankan seberapa persen kecil pun dari kemaslahatan kita bila dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa membayangkan apa yang dilakukan oleh sahabat Zaid bin Disna. Beliau sampai mengatakan demikian, jangankan Rasulullah dihadirkan di tempat ini untuk kalian bunuh, Rasul dalam keadaan terluka saja, Rasulullah dalam keadaan tertusuk duri saja, menyebabkan kita tidak merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekaguman ini yang disebutkan oleh Abu Sufyan ketika beliau masih dalam keadaan musyrik, ketika beliau masih dalam keadaan kafir. Semestinya orang-orang kafir, semestinya orang-orang yang hari ini masih berani kemudian membuat karikatur Rasulullah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patut untuk membaca, patut untuk mengetahui bahwa pendahulu mereka yang ketika itu Abu Sufyan notabene masih dalam keadaan kafir, kagum mereka kepada pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hari ini adalah kita, kaum muslimin dan kaum mukminin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini apa yang kita lakukan berupa mengembargo, memboikot produk-produk buatan orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bagian terkecil dari bentuk kita mewujudkan kecintaan kita, pembelaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, kaifa hubbuka lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali bin Abi Thalib, seperti apa, bagaimana bentuk kecintaanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, kecintaan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada melebihi kecintaan kami kepada harta kami, melebihi kecintaan kami kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, bahkan kepada
dinginnya segarnya air minum pada saat orang mengalami dahaga atau kehausan. Bagaimana itu diwujudkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika beliau harus mengganti posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keinginan orang-orang musyrikin Mekah ketika untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Satu resiko yang bukan hanya sekedar menyebabkan orang kehilangan harta, satu resiko yang menyebabkan bukan orang hanya kemudian terluka, tapi satu resiko yang boleh jadi menyebabkan orang kehilangan nyawa. Itu pun dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam rangka mewujudkan apa yang beliau katakan, kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka patut untuk kita sampaikan kepada orang-orang kafir, patut kita sampaikan kepada orang-orang yang hari ini masih kemudian berani menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa jangan pernah mereka coba-coba mengusik kecintaan kaum muslimin dan kaum mukminin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya contoh, mereka punya panutan terdahulu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka mewujudkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kekaguman lain juga disebutkan, diceritakan oleh seseorang yang dulu notabene sebagai seorang musyrik, seorang bernama Urwah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika beliau masih dalam keadaan musyrik, beliau terlibat dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Ketika itu beliau diutus oleh orang-orang Quraisy untuk melakukan perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali dia lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali dia lihat pemandangan Rasulullah dengan para sahabatnya, memunculkan kekaguman beliau. Kemudian beliau mengatakan, wallahi, kata beliau, laqad wafattu 'alal muluk wa wafattu 'ala Qaisar wa Kisra wan Najashi. Wallahi ma ra'aitu malikan qattun ya'dhumuhu ashabuhu kama ya'dhumu ashabu Muhammadin Muhammadan. Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan kekagumannya, seperti apa kecintaan para sahabat, seperti apa kekaguman para sahabat. Kata beliau, demi Allah, saya sudah banyak diutus menjadi duta, menjadi utusan orang-orang musyrikin untuk berhadapan dengan para raja, berhadapan dengan para kaisar Romawi dan Persia, bahkan kepada Najasyi. Tetapi demi Allah, kata beliau, aku tidak pernah melihat seorang raja pun selama saya diutus, orang-orang yang ada di sekitarnya, para sahabatnya mengagungkan seorang raja melebihi para sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Seperti apa mereka mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Digambarkan, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengeluarkan ludah. Ludah itu tidak sempat jatuh ke tanah, melainkan kemudian berebut para sahabat untuk jatuh ke tangan mereka. Ludah itu kemudian diusapkan ke wajah para sahabat dan kulit para sahabat. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, melainkan para sahabat berebut, berdesak-desakan mereka untuk mendapatkan sisa air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan sesuatu, maka mereka segera melakukan. Ketika mereka para sahabat berbicara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak berani untuk meninggikan suaranya di hadapan atau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kata Urwah bin Mas'ud, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun yang berani kemudian menatap dengan tatapan yang tajam ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengagungkan, memuliakan dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dua, Abu Sufyan, Urwah bin Mas'ud, menggambarkan kekaguman mereka tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan tentang betapa kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi contoh
menjadi pegangan bagi kita bahwa kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin dan kaum mukminin pun patut untuk mengikuti mereka dalam rangka mewujudkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal untuk hari ini sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tunjukkan bahwa kita mengingkari, kita menolak, kita melawan bentuk penghinaan, pelecehan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk minimal memboikot ekonomi dan produk-produk mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran. هديت قلبي شكرا.